Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Mbak. Maaf ya, Mbak. Besok nggak saat kita. Jadi Anutung itu orang harian pertama di Kalimantan Timur. Ini juga rilis EP bertajuk Soulmate yang juga dirilis oleh Rapat di tempatnya Pak Sugito, itu namanya Sugito yang punya rumah itu. Jadi wajiblah daftarkan pekerjanya kepada kami. Kenapa? Sedikit mundur dong. Oh bukan sedikit, banyak. Dalam pengalaman kita ya, dalam bulan haji ya, atau kita dalam apa ya, observasi belakang. Systems are offline. Number one for today's hits and all-time favorites. 8.7 Onyx Radio. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Balik lagi bareng sama Devi dan Dr. Halidina dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Bu Dokter boleh perkenalkan diri dulu ke sahabat Onyx? Ya, seperti pepatah bilang ya Mbak Devi. Tak kenal maka tak sayang. Tak cinta. Oke, nama saya Dr. Halidina. Saya bekerja di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebagai dokter pembimbing kesehatan kerja dan olahraga. Gitu. Jadi di Dinas Kesehatan sudah ada jabatan fungsional khusus untuk kesehatan kerja. Seperti itu. Kalau dulu mungkin nggak ada ya. Saya lahir di Balikpapan. Kemudian besar asli juga di Balikpapan. Asli Balikpapan. Asli anak Balikpapan. Asli, ya. Kemudian sekolah sampai SMA di Balikpapan, selanjutnya kuliah di luar Balikpapan. Nah, alhamdulillah kami sudah bekerja di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sudah sekitar 2010 sampai sekarang. Sampai sekarang, ya. Alhamdulillah sudah membantu masyarakat Kota Balikpapan. Insya Allah, sama-sama kita bekerja Ibu, sama. kabarnya baik, Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak sedikit ngososan. Ya iyalah, lantai 3, Bu. Lantai 3. Inilah ya, kenapa alhamdulillah masyarakat Onyx Radio, Radio pada sehat-sehat semua. Ya. Jadi kalau sahabat Onyx yang belum pernah jalan-jalan ke studio Onyx Radio, itu kita ada di puncak. Di puncak, betul. View-nya bagus ya, bisa kelihatan. Betul, Bu. Sehat dapet, ya kan Bu? Capek juga dapat sih sebenarnya. Dokter Halidina, hari ini kita ngebahas tentang layanan isolasi mandiri bagi pasien COVID-19 pekerja perusahaan ya, Dok? Betul, betul. Baik, ini kita akan bahas tuntas. Bahas tuntas karena ini juga terkait rumor yang banyak beredar di masyarakat umum ya, Dok ya, tentang isolasi dari perusahaan. Ada hoax juga sebagian. Dan ini juga menyebabkan parno juga sebagian dari masyarakat Kota Balikpapan. Nah, hari ini dokter datang jauh-jauh, datang ke Onyx Radio cuma untuk menyapa sahabat Onyx, menjelaskan tentang tema kita hari ini. Kita kemana dulu nih, Dok? Oke, kayaknya kita bahas dulu ya untuk peningkatan kasus yang ada di Kota Balikpapan. Siap. Karena memang saat ini kasus untuk konfirmasi COVID itu meningkat sangat drastis. Jadi dulu di awal-awal kita sempat naik, kemudian sempat melandai, tuh ya, betul. Di akhir 2020 ya. 2020 akhir ke awal ya. Ke awal itu naik lagi, lonjakan kasusnya seperti itu. Nah itu perlu jadi perhatian kan, kenapa sih bisa begitu gitu. Padahal tadinya kita udah mulai bagus, udah mulai turun zonanya ya, dari zona merah ke zona orange ke zona kuning. Nah akhirnya kita kembali lagi ke zona merah dan ini. Jangan sampai ke zona hitam. Jangan ya. sampai. Tapi sebenarnya Devi sukanya ungu sih, Dok. Ungu ya, cross-setting. Oh iya. Jadi agak zona romantis dong, romantis bersama COVID. Oh iya. Jangan dong. Ini benar kata Dokter Dina. Aku nyapanya Dokter Dina aja kali. Boleh. Ya. Dokter Dina, mungkin kita terlalu lost dengan kegiatan. Ya. Kurang memperhatikan kesehatan, ya kan, Dok? Kasusnya selama ini gimana sih menurut dokter untuk di Balikpapan sendiri? Itu apakah karena ada beberapa komunitas ini yang sering berkumpul? Bagaimana, Dok? Kebanyakan kasusnya seperti apa? Ya, kalau kita melihat data terakhir ya, kasus di Kota Balikpapan untuk angka yang terkonfirmasi positif itu sudah hampir 29 ribuan. Wow. Cukup banyak ya, penduduk Kota Balikpapan 650 ribuan. Nah, kita sudah 29 ribuan. Nah,
Tetapi banyaknya kasus yang terkonfirmasi juga dibarengi dengan tingkatnya kesembuhan, gitu. Jadi tingkat kesembuhan tinggi juga ternyata, ya. Angka positifnya tinggi, Kesembuhannya tingkat juga kesembuhannya tinggi, juga alhamdulillah. tinggi. Nah, yang perlu jadi perhatian adalah tingkat kematian. Nah, ini melonjak sangat drastis dibandingkan gelombang pertama kita terkena COVID. Saat ini yang meninggal sudah sekitar 1297 ya, Dok. 1297 orang, ya. Dan 80% kasus yang meninggal itu disebabkan atau dibarengi dengan penyakit-penyakit komorbid. Nah, ini perlu jadi perhatian kita. WHO menjelaskan di awal bahwa angka kematian COVID sebenarnya hanya 2-3% saja. Itu dari WHO ya? Dari Dok, WHO ya? menyatakan 2-3% saja. Nah, tetapi kalau di Kota Balikpapan angka kita ternyata melebihi target dari WHO. Kita bandingkan jumlah yang meninggal dengan penduduk itu mungkin sudah sekitar 4-5%. Wah, luar biasa. Ya, itu kan jadi tandanya. Kenapa nih? Kok kita lebih banyak yang meninggal ya? Ada apa? Loncat dari prediksi WHO seperti itu. Nah, ternyata kita pelajari, kita lihat angka kematian terbesar itu karena memang pasien-pasien yang meninggal dengan COVID itu dibarengi dengan penyakit komorbid yang tidak terkontrol. Artinya, apakah boleh orang yang yang punya penyakit komorbid terkena COVID? Boleh, asalkan dia terkontrol. Artinya terkontrol itu ada dia rutin berobat untuk penyakit komorbidnya, dia rutin untuk minum obat supaya terkontrol dan tidak memberatkan saat dia terkonfirmasi COVID-19. Ini informasi penting ya Sobat Tonik. Jadi mulai sekarang, saat ini yang punya penyakit komorbid contohnya di depan saya ini harus lebih mawas diri ya, Dok ya. Lebih harus aware dengan penyakitnya, dan ini jangan malu karena memang ini demi kesehatan ya. Lebih jaga kesehatan, kebersihan, itulah hikmah dari COVID-19. Betul sekali. Nah, untuk angka yang positif kita juga melonjak cukup drastis. Nah, kalau kita pelajarin kenapa kok di Balikpapan terjadi lonjakan kasus kedua, artinya gelombang kedua. Gelombang kedua ini masuk berarti ya, Dok ya? Ya, betul. Pertama kita lihat mungkin terlalu lamanya pandemi membuat beberapa masyarakat ini udah mulai jenuh, udah mulai bosan gitu ya. Sehingga protokol kesehatannya sedikit diabaikan. Nah, pesan kami kita kembali lagi ke niatnya untuk selalu disiplin protokol kesehatan. Karena ini cukup penting ya untuk barrier pertama kita pencegahan COVID-19. Nah, kemudian yang kedua, memang musimnya saat ini kan kita pancaroba. Ya, kalau kita lihat cuaca kadang hujan, panas, nanti nggak lama hujan ya. Ini merupakan musim-musim pancaroba, iklimnya tidak teratur, maka penting sekali untuk semua orang, semua masyarakat menjaga daya tahan tubuhnya. Keadaan iklim yang seperti ini lebih cepat meningkatkan kasus penyakit. Artinya tidak hanya virus COVID, virus yang lain lebih mudah tersebar di iklim seperti ini. Misalnya virus flu ya, atau mungkin penyakit seperti demam berdarah atau misalnya tipes, penyakit-penyakit lain ini lebih banyak di musim-musim pancaroba seperti ini. Nah, penting untuk masyarakat paling utama adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Itu paling penting. Nomor satu ya. Nomor satu, karena kalau kita tidak meningkatkan daya tahan tubuh, maka saat virus itu masuk, maka tubuh akan mengeluarkan gejala yang lebih hebat. Karena kondisinya tidak fit tadi. Gitu. Nah, penting sekali itu menjaga daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh yang seperti apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Sekarang kan masyarakat ini, Mbak Dini, termakan hoak ya, panik. Benar. Gitu. Semua orang memborong multivitamin di pasaran habis. Parno jadinya. Mau dari maaf ya agak menyebutkan merek ya, tablet vitamin yang dihisap-hisap gitu ya, sampai yang harusnya tablet multivitamin untuk anak itu dikonsumsi orang dewasa. Juga. Saking paniknya masyarakat. Ini silakan Bapak, tolong. Begitu. Ya. Padahal kalau masyarakat tahu, selama kita bisa mengkonsumsi makanan dan buah-buahan itu cukup sebenarnya. Ya. Jadi pola makan gizi seimbang. Ada sayuran di situ, ada buah-buahan di situ, ada karbohidrat, ada protein. Itu isinya kandungannya sama seperti multivitamin yang kita beli, bahkan lebih murah dan lebih aman.
daripada murah meriah, gampang dicari. Tapi kayaknya ini ya, Dok, ini kayaknya pengalaman pribadi Devi sih ya. Pengalaman pribadi Devi sendiri, kemarin isoman satu keluarga dan Devi negatif satu orang aja. Yang pertama, karena Devi nggak suka makan makanan junk food. Yang pertama, kalau yang lain suka semua, kayak pizza, burger. Devi nggak pernah nyentuh tuh cuman gini aja udah gitu ya. Terus kalau sayur buah itu sangat suka sekali. Tapi memang itu tips yang paling jitu kayaknya Dok ya. Itu sebenarnya baik, cuman sekarang masyarakat belum paham gitu ya, sedikit abai dan belum paham karena menganggap kayaknya zaman gini kita mesti konsumsi multivitamin deh gitu. Padahal dengan mengkonsumsi sayur dan buah-buahan yang ada di pasaran dan lebih murah itu lebih bagus daripada multivitamin yang kita. Karena kita tahu juga harga vitamin lumayan melonjak. Betul. Dan di mana-mana kosong gitu, di burung orang. Nah itu dia sahabat Onyx, informasinya pas banget untuk kita yang saat ini memang lagi berjuang melawan COVID-19. Satu lagi nih Dok, untuk sahabat Onyx yang menderita penyakit komorbid. Nah ini kan mereka ada sebagian yang takut untuk ke dokter. Itu kan parno. Nanti dibilang COVID, nanti begini. Hoax kan banyak banget beredar di sosial media, dari omongan ke omongan. Di masyarakat beredar seperti itu. Nah dari dokter jalan keluarnya seperti apa sih Dok? Oke, betul. Ini juga banyak kami dapatkan masukan. Kami tanyakan ya untuk pasien-pasien komorbid, kan itu sebenarnya ada datanya ya Mbak Devi ya, di puskesmas ada datanya. Kita tanyakan, Bapak Ibu ini harusnya kontrol atau jatah Bapak Ibu untuk mengambil obat gitu ya. Mereka takut, enggak Mbak, saya takut ke puskesmas, di sana banyak COVID katanya gitu ya. Atau nanti kalau ke sana diperiksa taunya COVID. Nah kan begitu anggapan masyarakat seperti itu. Nah itu kurang tepat. Nah seandainya memang kita punya keterbatasan, artinya takut untuk ke puskesmas karena di situ mungkin banyak pasien yang sedang diperiksa ya atau dilakukan testing. Nah kita bisa melakukan konsultasi via online. Jadi bisa WhatsApp dokternya ya, atau kita WhatsApp PIC puskesmasnya, atau juga bisa melalui telemedicine. Oh, ada lagi ya Dok? Ada, dan itu hampir banyak ya. Kita mungkin bisa melewati yang punya pusat seperti Halodoc, seperti betul. Ya, itu bisa. Kemudian misalnya Klik Dokter gitu. Dokter Menyapa, itu banyak, dan itu kita boleh berkonsultasi di situ. Nah, itu perlu sebenarnya, tidak hanya ya udahlah biar aja saya nggak minum obat. Pasrah itu ya Dok ya. Yang penting nggak kena COVID kan begitu. Nah, itu kurang tepat juga Mbak Devi. Itu dia, karena memang menurut penelitian juga ya di Balikpapan ini, kalau mau dinilai secara nilai rapotnya kan buruk banget. Kalau dari WHO cuma 2-3%, sedangkan di Balikpapan angka kematian 4 sampai dengan 5%. Ya, cukup kan? meningkat. Nilai rapotnya kan besar. Istilahnya jelek seperti itu. Ini harus lebih diperhatikan karena memang lonjakan dari COVID-19 lumayan ya Dok ya. Ya lumayan sekali. Gelombang kedua ini cukup membuat kita wow gitu ya. Dan juga keparnoan orang-orang untuk penyakit komorbid itu wow banget. Iya wow banget, betul. Terakhir teman saya itu ada penyakit jantung sama apa dia ya kemarinnya, kolesterol kah? Oh nggak salah. Nah dia parno emang dari awal masuk tuh, aku jangan sampai kena COVID. Tapi bang harus imun gitu terus. Tapi akhirnya beliau meninggal dunia. Udah dipanggil sama yang karena akibat ketakutan tersebut. Betul. Kalau bisa sahabat Onyx diambillah pelajaran dari teman-teman sekitar kita ya yang sudah. Betul kan, kita memang tidak bisa lepas ya. Apapun yang terjadi itu pasti atas izin Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi kita harus berusaha. Kita harus berprasangka yang baik. Betul, ya kan, Dok. Sehingga Tuhan bisa mengubah nasib suatu kalinya seperti itu. Nah, Dokter Dina, ini kan banyak yang dengerin Onyx Radio, ini sering sapa-sapa di WhatsApp. Itu Mbak, aku lagi isoman nih, Nah, kita bakalan ngebahas nih tentang isolasi mandiri ya Dok ya? Boleh. Penting ngebahas ini ya. tentang isolasi mandiri, tapi jangan kemana-mana setelah yang melewat berikut ini.
Ini fakta, ini nyata, berbagi di sosial media. Perkembangan usaha yang semakin meluas bersama pola pikir yang lugas. Memberikan experience baru untuk Anda melanjutkan sebuah usaha bukan hanya sekedar kata. Onyx Digital Kreatif, efektif bukan fiktif. Memberikan pelayanan terbaik dengan hasil positif yang akan Anda petik. Follow your heart and be patient. Dan menghibur sahabat Onyx dalam keadaan apapun, tetapi tetap menggunakan masker di saat Onyx. Karib Payau minta bantuan Pak Yunus yang kakeknya siapa tadi? Bang Maulidin. Akan dilepas, nanti minggu depan kalau ketangkep operasi bayar 100.000 itu. Nah, ini dana Onyx. Kita belum tahu vaksinnya kapan ketemunya, tapi misalnya nih sedikit respon dengan THM dan sebagainya. Onyx Channel, Onyx Digital Kreatif, presented by Onyx Radio 88,7 FM, inspiring your life. Onyx Radio. Halo? Halo Dema. Iya, Ma. Dema sudah belajar? Sudah. Dema sudah makan? Sudah. Dema sudah mandi belum? Udah. Sekarang Dema lagi ngapain? Demas lagi dengerin Onyx Radio 88,7 FM. Stay tune. Hah? Balikpapan's #1 hit music station. 88.7 Onyx Radio. This is Onyx Radio. Onyx Radio 88,7 FM, inspiring your life. Masih bareng sama Devi, masih bareng dengan Dr. Dina dari Dinas Kesehatan Kota. Dok, tadi kan sebelum break, Devi kan ada sedikit nyeletuk nih tentang isolasi mandiri. Karena banyak banget sahabat Onyx yang WhatsApp. Biasa kan kita ada buka request ya sore ya. Ya. Ini Mbak, aku lagi isoman. Nah, buat sahabat Onyx lagi isolasi mandiri, ini alhamdulillah kita kedatangan Dr. Dina, ibarat bidadari di kesunyian yang telah menyelamatkan kita untuk memberikan informasi seputaran isolasi mandiri. Oh ya, kita juga buka line interaktif ya dok ya, 0811-530-8887. Mungkin ada pertanyaan lebih lanjut, tapi kita ke Dr. Dina dulu. Dok, minta panduan dong dok tentang isolasi mandiri di rumah. Boleh. Ya. Jadi begini Mbak Devi, kalau kita merujuk di Permenkes nomor 413 itu manajemen orang yang terkena COVID itu ada 3. Yang pertama, orang yang terkonfirmasi COVID dengan gejala ringan atau tanpa gejala. Gitu. Itu yang pertama. Itu yang pertama, ya. Nah, bagi mereka-mereka ini yang terkonfirmasi dengan gejala ringan atau tanpa gejala, itu terapinya atau penata laksanaannya itu cukup melakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Selama 10 hari Selama ya, 10 hari. Nah, setelah 10 hari ini tidak perlu dilakukan ulangan pemeriksaan antigen atau PCR. Gitu. Jadi nggak perlu diulang setelah 10 hari. Tapi dok, kalau misalkan ada yang niat untuk donor plasma kan itu harus ada surat antigen negatifnya. Ya, kalau yang seperti itu artinya dia kemauan sendiri. Ya, artinya mandiri, boleh saja. Boleh saja ya, tetapi kalau sesuai Permenkesnya tidak perlu. Tidak perlu ya. Tidak perlu. Kemudian, orang yang terkonfirmasi dengan gejala sedang sampai berat. Nah, maka orang-orang yang seperti ini perlu dilakukan rawatan di rumah sakit atau isolasi mandirinya di rumah sakit. Tidak boleh mandiri, tidak boleh di rumah sendiri, begitu ya. Kemudian dilakukan perawatan selama 10 hari. Nah, kalau dalam 10 hari itu gejalanya mulai berkurang atau keluhannya mulai berkurang, baru bisa kita pulangkan dengan catatan dilakukan PCR atau PCR ulang. Gitu. Jadi PCR ulang itu diberikan untuk gejala sedang dan berat ya. Kemudian untuk gejala terkonfirmasi dengan gejala kritikal, artinya di sini udah lebih hebat lagi nih. Gejalanya lebih hebat, yang kemudian lebih banyak. Masa kritis seperti betul, ini. Betul. Nah, yang seperti ini perlu dilakukan rawatan di rumah sakit, khususnya rumah sakit yang memiliki ICU.
untuk COVID-19, rumah sakit rujukan COVID ya. Nah, 80% menurut WHO orang yang terkonfirmasi ini tidak memiliki gejala atau gejala ringan. Itu 80%. Jadi hanya 20% ya dok yang punya sebenarnya gejala? 20% itu yang gejala sedang, berat, kritikal. Sisanya, 80% itu tanpa gejala. Artinya di sini masyarakat tidak usah khawatir terlalu berlebihan. Tidak boleh panik terlalu berlebihan. Karena dengan panik yang berlebihan, khawatir berlebihan, itu akan mempengaruhi imun tubuh kita, antibodi tubuh kita, ya. Untuk mereka yang terkonfirmasi tanpa gejala atau gejala ringan, cukup melakukan isolasi mandiri. Nah, bagaimana sih prosedur atau cara-caranya kita melakukan isolasi mandiri? Yang seperti itu yang kita akan bahas. Pertama, untuk isolasi mandiri kita butuh tempat. Butuh tempat untuk isolasi mandiri. Artinya isolasi mandiri itu memisahkan antara yang sakit dengan yang sehat. Intinya itu tujuannya, memisahkan, mengisolir. Kan isolasi mandiri mengisolir yang sakit dari yang sehat. Begitu. Nah, tempatnya boleh di mana? Boleh di rumah pribadi, artinya rumah kita sendiri. Boleh. Boleh di misalnya karyawan perusahaan ya, di mes yang disediakan perusahaan. Boleh. Boleh di hotel-hotel yang sudah mendapatkan verifikasi menjadi tempat isolasi mandiri dari Satgas Kota. Jadi belum semua hotel yang ada di Balikpapan ini boleh menerima tamu isolasi mandiri. Yang boleh hanyalah hotel-hotel yang sudah terverifikasi. Sudah masuk dalam daftar. Sudah kita lakukan penilaian kelayakan ya. Kemudian boleh juga di shelter yang disediakan pemerintah kota. Kan saat ini pemerintah kota punya 4 tempat isolasi mandiri. Yang pertama ada asrama haji, ya. Yang kedua ada Wisma Inhutani. Nah, yang ketiga ada Hotel Grand Tika Mustika. Yang keempat ada Balikpapan Tenis Stadium. Nah, kita punya 4 shelter yang disediakan pemerintah kota. Nah, tetapi saat ini karena kondisi Balikpapan lonjakan kasus yang meningkat, tempat ini juga terbatas. Jadi yang 4 tempat disediakan oleh pemerintah kota ini belum bisa dipakaikan untuk karyawan perusahaan yang terkonfirmasi. Gitu. Itu berarti untuk yang gejala ringan ke sedang ya, Dok. Jadi yang untuk shelter pemerintah ini kita lebih utamakan untuk tenaga kesehatan yang terkonfirmasi atau masyarakat yang betul-betul tempatnya tidak layak. Artinya di rumahnya itu nggak ada nih tempat yang terpisah. Gitu yang seperti itu ya. Nah, kemudian prosedur lain apa yang harus dilakukan selama kita isolasi mandiri? Tadi kan pertama kan harus ada tempat. Ya. Tempatnya harus terpisah. Kalau di rumah sendiri atau rumah pribadi, pastikan kita punya kamar tersendiri yang berpisah dengan keluarga yang lain. Nah, apakah boleh kita isolasi mandiri di situ ada keluarga yang lain? Boleh. Tetapi dengan catatan kamar kita terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Kemudian kamar mandinya terpisah juga. Tetapi seandainya satu rumah itu ada 3 kamar, tapi kamar mandinya cuma 1, boleh nggak? Gitu, boleh. Dengan syarat setelah si penyitas setelah yang terkonfirmasi tadi menggunakan kamar mandi dibersihkan dulu. Boleh dengan dengan karbol begitu. Setelah itu baru dipakai anggota keluarga yang lain gitu. Tetapi kalau kamar pastikan terpisah. Tidak boleh tidur bareng. Tidak boleh tidur bareng dulu sama istrinya ya, atau sama suaminya atau sama anaknya. Sementara kita pisahkan dulu selama 10 hari ya. Tujuannya apa? Supaya tidak menularkan ke yang lain. Tapi kata suaminya seperti ini, Dok, nggak apa-apa dipisahkan sama COVID, yang penting nggak dipisahkan sama penghulu. Oh gitu ya, itu untuk yang pacaran kayaknya ya. Panduan itu yang pertama itu ya, Dok ya. Jika tidak memiliki tempat bisa langsung lapor ke Puskesmas wilayah. Ya, seandainya misalnya kayak Mbak Devi tinggalnya di Kelandasan ya, maka melaporkan dirinya saat terkonfirmasi COVID ke Puskesmas Kelandasan. Kelurahannya itu ya, ke kelurahannya itu. Dan jangan lupa ke RT setempat. Harus ada laporan ke RT setempat. Terus dilaporin ke kelurahan. Ya, nanti pihak RT akan melaporkan kelurahan. Dan ini juga, Dok ya, maaf Devi potong sedikit. Itu untuk kelurahan sampai jam
5 ya? Ya, jam operasional ya. Jam operasional. kerja. Dan untuk yang 24 jam itu kayaknya ada di per kecamatan ya dok ya? Ya, kalau untuk laporannya per kecamatan, puskesmasnya juga ke puskesmas 24 jam. 24 jam. Ya, Ini sumpama daruratnya di jam-jam yang sudah tidak operasional di kelurahan gimana dok? Bisa langsung lapor ke kecamatan langsung? Bisa. Oh, boleh atau ya? ke puskesmas 24 jam. Oke, siap, Gitu, siap, seperti siap. itu. Kan sudah banyak yang beredar hotline ya, hotline Iya. service, nomor-nomor telepon dari puskesmas Oke, tersebut. siap. Nah, itu jadi tidak ada pertanyaan lanjutan lagi ya seputaran seperti itu ya. Ya. Karena banyak ini saya bingung harus kemana. Kadang ya karena kurangnya informasi Ya, betul, dok. Karena betul. sebagian besar lah ya. Kalau Devi menurut Devi sebagian besar karena untuk umur kan ada range usia yang tidak main sosial media itu yang Betul. tidak ngerti dengan informasi. Belum sampai informasinya ya. Iya, Ya. mau disampaikan mungkin ke bapak, ibu, atau keluarga besar yang tidak main sosial media. Jadi kita tidak melarang ya, tidak Iya. melarang pasien tersebut isolasi mandiri di rumah. Tidak, selama rumahnya tersebut sesuai atau layak digunakan sebagai tempat isolasi mandiri. Oke. Gitu, seperti Kita itu. lanjut lagi ke panduan tadi ya dok ya. Ya. Tadi selain itu pertama tempat. Untuk yang belum dapat tempat tadi udah disediakan di 4 shelter yang udah disebut sama dokter Ya. Dina. Lanjut lagi dok, sebelum kita ke pertanyaan ini. Oke. Apalagi nih dok, panduannya. Oke. Selain itu panduannya apa? Untuk kebutuhan harian pasien yang sedang isolasi mandiri atau masyarakat yang sedang isolasi mandiri itu dibantu oleh keluarga yang lain. Siap. Gitu. Artinya sementara selama dia isolasi mandiri 10 hari itu kita jadikan raja lah begitu ya. Asupan terus betul. makanannya kita bantu, kita sediakan. Vitamin. Gitu. Kemudian obat-obatannya, vitaminnya, kemudian kebutuhan lain ya misalnya pulsa atau apa itu disediakan sendiri. Tujuannya untuk apa? Mereka tidak keluar dari area isolasi mandirinya, gitu. Jadi kita bantu sediakan. Karena kalau dia keluar hanya untuk memenuhi kebutuhan harian, membahayakan, akan beresiko menularkan kepada orang lain. Ya, jadi 10 hari kita rajakan lah mereka, atau kita ratukan mereka seperti itu ya. Dan itu juga sebenarnya menjadi amal ya untuk kita karena membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan. Oke, selanjutnya. Ini yang gampang-gampang aja tuh gunain masker ya. Ya, itu pasti ya. Harus disiplin protokol kesehatan. Jadi selama di rumah tetap menggunakan masker, tetap rajin membersihkan diri, cuci tangan atau mandi, membersihkan dirinya, membersihkan lingkungannya, seperti itu. Nah, oh ya dok, ini lagi ada mungkin mereka juga kurang informasi ya. Masalah berjemur. Ya. Nah, ini jadi permasalahan juga berjemur. Apakah berjemur ini bisa mengurangi COVID-19, bisa membunuh virus? Nah kemarin teman ada nyeletuk tuh, ya ngapain kamu berjemur? Sedangkan tukang di sebelah, tukang bangunan sebelah aja berjemur terus kena COVID juga. Iya. Mohon bimbingannya dok untuk informasinya. Oke. Ya. Jadi kalau untuk berjemur saat ini kan sinar matahari itu memiliki asupan vitamin D yang cukup baik. Ya, nah vitamin D itu dibutuhkan untuk pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, kebanyakan yang salah masyarakat ini adalah waktu berjemur. Nah, gitu seperti itu. Ya. Ya. Sinar matahari yang ada, ini kan ada waktunya. Mana sinar matahari baik, mana yang kurang baik. Nah, kami menganjurkan untuk berjemur itu jam 8 sampai jam 10. Jam 8 sampai dengan jam 10, jam 10 tuh, ya. Onyx. Kemudian kalau sudah lepas dari jam 12 sampai sore, maka itu sinar ultravioletnya sudah berbeda. Beda gitu. ya. Itu Dia tidak baik berarti. Tidak baik, dia beresiko untuk menjadi kanker kulit. Seperti itu. Nah, jadi kita sarankan berjemurlah di jam 8 sampai jam 10. Iya, buat cewek-cewek juga ya kalau di jam siang ke sore itu bisa menyebabkan kanker dompet karena udah beli skincare mahal-mahal, iya, percuma. Hitung juga ya. Oke. Jadi perlu diwaspadain itu ya. Itu ruginya double itu. Betul dok. Itu masalah berjemur. Ya. Nah kalau masalah suhu tubuh nih dok. Ya. Kalau untuk suhu tubuh karena 80% orang yang terkonfirmasi COVID ini kan tidak ada gejala. Nah maka untuk pengukuran suhu sebenarnya tidak terlalu akurat, tapi kita harus pantau, gitu. Karena bila terjadi peningkatan suhu, maka di situ berarti
kita prediksi ada peningkatan mutasi virus atau virusnya berkembang biak jadi lebih banyak. Siap, gitu seperti itu yang perlu kita waspadai. Ya. Jadi selama isolasi mandiri perlu untuk dilakukan pemantauan suhu harian, kemudian saturasi oksigen harian. Nah itu penting, gitu. Karena kita punya COVID ini punya gejala khas yang banyak menyebabkan kematian, yaitu happy hypoxia. Happy hypoxia itu penurunan kadar oksigen di dalam darah. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Dengan menggunakan alat yang kita sebut oximeter. Yang seperti staples tuh, yang ditaruh di tangan, ya, kemudian ada angkanya. Nah, yang menjadi khawatir kalau angka itu turun di bawah 95. Jadi 95, 94, 90, 80 ya itu perlu dikhawatirkan. Tapi kalau dia 95, 96 itu masih normal sampai ke 100. Itu baik. Ya, jadi perhatikan untuk angka saturasi oksigennya. Seperti itu. Jadi perlu kita sedia alat oximeternya. Nah itu perlu banget di Sobat Onyx. Nanti Devi jual deh. Peluang nih. Peluang banget. Yang pasti optimis ya dok ya. Itu paling penting. Harus yakin sembuh. Yakin sembuh dan kita berusaha yang baik. Ya, seperti itu. Yakin sembuh tapi di garis bawahi harus berusaha dan jaga kesehatan serta kebersihan. Betul. Dok, kita nanti balik lagi di sesi selanjutnya. Nanti kita jawabin dulu yang udah masuk di WhatsApp, SMS juga nomornya 0811530887. Jadi untuk Sahabat Onyx yang punya pertanyaan lanjutan yang kebetulan tadi kelewat untuk pembahasan kita ya dok ya. Boleh WhatsApp, SMS 0811530887 karena selepas yang lewat berikut ini Devi akan jawab. Oh bukan Devi sih, sebenarnya Bu Dokter yang jawab. Sama-sama lah kita sharing ya. Iya. Kita jawab semua Sahabat Onyx. Jadi jangan kemana-mana. Devi akan balik selepas yang melewat berikut ini. Halo. Halo Dema. Iya, Ma. Dema sudah belajar? Sudah. Dema sudah makan? Sudah. Dema sudah mandi belum? Udah. Sekarang Dema lagi ngapain? Demas lagi dengerin Onyx Radio 88,7 FM. Stay tune. Hah? Balikpapan's #1 hit music station, Double 8.7 Onyx Radio.
Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Ini petugas kode saya agak lambat ya Bu. Duluan aku masuk ya Pak. Oke Sobat Onyx, tadi sesuai janji Devi, karena kita bakalan interaktif juga ya Bu Dokter. Untuk Sobat Onyx yang ingin bertanya, karena aku yakin banget di benak kalian tuh banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Dan tadi juga pas break kita juga banyak informasi yang udah diberikan sama Dokter Dina. Alhamdulillah. Bu sering main-main aja kok nih. Boleh ya. Nah ini ada pertanyaan dari Dio Frusiante. Ya. Ini katanya dia terkonfirmasi positif setelah vaksin ya Bu. Oke. Terkonfirmasi positif setelah vaksin 3 hari sebelum vaksin. Ini ceritanya dia tuh antigen. Ya. Dan hasilnya negatif. Oke. Ini sebelum vaksin 3 hari. Ya. Akhirnya 2 hari setelah vaksin dia itu terkonfirmasi positif Bu. Ya. Nah ini pertanyaannya, mohon izin Bu Dokter, ada jawaban untuk kasusku terkait aku terkonfirmasi positif. Nah ini orang-orang di rumahnya katanya akhirnya ikut terkonfirmasi dan akhirnya dia isoman di kos-kosan. Ini gimana ya Bu ya? Oke. Kasusnya. Ya. Jadi untuk pertama kan dia 3 hari sebelum jadwal vaksin dia melakukan pemeriksaan antigen Ya. dan hasilnya negatif. Ya. Jadi teman-teman kita perlu tahu bahwa antigen, rapid antigen itu hasilnya itu hanya pada saat itu. Jadi kalau seandainya kita antigen, contoh saya tadi pagi di antigen, nah belum tentu besok saya ini nggak kena COVID, belum tentu. Oh gitu ya. Karena kan dia hanya menilai infeksi akut saat itu, tidak menjamin besoknya, lusanya, seminggu kemudian, sebulan kemudian tidak terkena COVID. Tetap ada kemungkinan. Ya, kalau mempelajari kasus yang tadi disampaikan, ini kemungkinan sebelum divaksin sudah terpapar COVID-19. Iya, cuman belum positif ya Bu ya. Kemungkinan daya tahan tubuhnya masih bagus tuh. Gitu masih bagus. Nah setelah divaksin, karena ada reaksi dari virus yang virus mati yang dimasukkan ya. Kalau Sinovac kan virus mati yang dimasukkan ke dalam tubuh. Maka kan tubuh bereaksi tuh. Mengeluarkan untuk antibodi. Nah, di situ kemungkinan tubuhnya tidak fit sehingga mulai bergejala. Nah, saat mulai bergejala diperiksakan dan hasil antigennya positif. Nah, pesan penting kepada masyarakat semua, pastikan sebelum kita vaksin tubuh betul-betul fit. Gitu. Tubuh kita kan tubuh ini yang tahu kita sendiri ya Mbak Devi ya. Kita fit atau tidak fit kita yang tahu. Seperti itu. Itu pastikan tubuh kita fit. Yang kedua, tidak boleh berbohong saat petugas kesehatan menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Kebanyakan masyarakat ini Mbak Devi karena butuh vaksin ya, butuh surat vaksin ya, penerbangan ya Pak ya, berarti penerbangan misalnya ya, atau sekarang juga misalnya mau merit mesti ada itu ya kan, seperti itu. Nah demi itu dia berbohong kepada petugas kesehatan. Artinya saat ditanya apakah Bapak saat ini ada batuk pilek demam, si pasien menjawab tidak. Tentu tidak. Padahal dia tahu kondisi tubuhnya tidak fit. Nah hal seperti ini perlu kita hindarin. Jadi jujurlah kepada petugas kesehatan saat melakukan screening. Petugas kesehatan juga tidak akan memberikan vaksin kalau betul tubuhnya tidak fit. Karena kan ini punya resiko ya, memang tubuhnya belum fit gitu. Jadi biasanya kita tunda dulu sampai si tubuh betul-betul fit dan mereka melewati beberapa pertanyaan yang ada di screening vaksin. Contoh, di pertanyaan itu ya Mbak Devi ya, apakah punya riwayat penyakit asma, riwayat penyakit jantung misalnya, atau sesak napas berat. Nah itu perlu kita utarakan. Jangan kita bohong, jangan kita tutup-tutupin ya. Kemudian di situ juga apakah saat ini kalau perempuan sedang hamil. Nah itu ada pertanyaannya. Nah demi misalnya kebutuhan terbang atau kebutuhan lain, dia menjawab tidak. Nah kan ini akan beresiko. Betul. Seperti itu ya. Kemudian di situ juga ada pertanyaan apakah kita ada mengkonsumsi obat-obatan pengencer darah, obat-obatan kortikosteroid, itu juga dia tutupin, dia tidak ungkapkan. Nah, yang seperti ini kita hindarin. Jadi jujurlah dengan petugas kesehatan dan yakinkan
saat kamu vaksin, tubuh kamu betul-betul dalam keadaan fit. Harus digarisbawahi, harus dalam keadaan fit, karena pengalaman Devi juga kemarin vaksin belum makan, Bu, baru bangun. Ya. Vaksin lah, wah ini belum makan ya, bilang dokter. Belum, Bu, makan dulu. Jadi makan dulu baru vaksin. Iya, seperti itu. Tapi kalau gejala yang lain ya, karena saya sedikit mutan ya, Bu ya. Mutan. Jadi kemarin udah lolos vaksin untuk tahap pertama. Ya, berarti harus lanjut 28 hari lagi ya untuk dosis keduanya. Tapi mungkin ini cuma nangkap pertanyaan si Dio sih ya, Bu ya. Ya. Cuma nangkap aja, mudah-mudahan betul. Tapi kalau salah mohon maaf. Ya. Mungkin perkiraannya seperti ini, Bu. Kenapa kok ketika saya divaksin kok malah saya COVID? Nah, ya. Itu mungkin ini tangkapan dari Devi sih sebenarnya. Ya, betul. Jadi kalau yang seperti itu perlu kita verifikasi. Ya, biasanya yang seperti itu akan kita lihat berapa jarak dia terkonfirmasi COVID dengan vaksin. Kalau jaraknya terlalu dekat, dengan misalnya saya vaksin kemarin, nah hari ini saya periksa kok saya positif, begitu. Nah kemungkinan sebelum divaksin dia sudah terkonfirmasi. Tetapi jawabannya. Kembali lagi 80% tanpa gejala menurut WHO. Jadi dia nggak sadar tuh kalau dia terkonfirmasi sebelum vaksin. Nah, kalau seandainya dia setelah vaksin jaraknya jauh 2 minggu kemudian baru terkonfirmasi COVID, nah kemungkinan terkenanya itu alami, mungkin dari lingkungan, mungkin dari keluarga, mungkin dari tempat kerja, seperti itu. Iya. Ya? Jadi jangan sampai menebar hoaks yang tidak penting ya. Iya. Yang pasti ini kok malah saya vaksin kok malah saya COVID. Iya. Kadang-kadang kan ada yang kayak gitu ya. Betul, Bu. betul. Jadi udah jelas ya Mbak Dio ya. Penjelasan langsung dari Dokter Dina. Itu jawaban saya yang sudah diwakilkan Dokter Dina. Ini kesian banget. Cita-cita dokter akhirnya jadi penyiar. Iya. Mohon tapi maaf sama-sama ya, baik. Gak masalah Mbak Devi. Insya Allah bisa diserap dengan baik oleh Dio. Dio terima kasih dan kita lanjut lagi. Ya. Ini ada Eza. Halo Bu Dokter, mau tanya nih, Ibu jomblo nggak? Oh nggak ya. Kalau ada karyawan kami yang isoman tapi susah mendapatkan tempat, Bu gimana sih prosedurnya? Dan berapa lama normalnya isolasi ini dilakukan? Nah ini katanya ada karyawan ya Bu yang susah mendapatkan tempat untuk isoman. Ya. Untuk karyawan yang terkonfirmasi COVID, bila susah untuk melakukan tempat isoman, bisa berkonsultasi ke kami. Ya, nomor telepon kami hotline service untuk karyawan yang sedang isoman itu sudah beredar di surat-surat edaran dikeluarkan pemerintah kota. Ya, salah satunya di nomor telepon saya. Nah, memang tidak semua hotel yang ada di Balikpapan ini terverifikasi menjadi tempat isolasi mandiri. Ada beberapa hotel dan surat atau daftar nama hotel juga sudah kita keluarkan melalui Satgas Covid Kota Balikpapan. Dan itu juga sudah tersebar insya Allah ya ke semua perusahaan atau HRD perusahaan. Nah, yang menjadi kesulitan adalah bila tempat tersebut penuh. Nah, gitu kan terbatas nih hotel-hotelnya. Iya, betul. Nah, kemudian karena lonjakan kasus ini semua penuh. Nah, maka disitulah pentingnya tempat kerja atau perusahaan itu membuat sendiri tempat isolasi mandiri. Nah, tempatnya ini tidak harus wah begitu ya, nggak harus seperti hotel, tidak. Misalnya satu perusahaan atau tempat kerja tersebut punya mes atau punya rumah kontrakan yang tidak terlalu mepet atau tidak terlalu dekat dengan pemukiman. Artinya batasan kanan kiri depan belakang tidak nempel gitu ya dengan rumah warga begitu. Nah, itu bisa dijadikan tempat isolasi mandiri seperti itu dengan verifikasi dari Dinas Kesehatan. Jadi perusahaan yang sudah memiliki tempat tersebut bersurat ke Satgas Covid atau ke Dinas Kesehatan Kota terkait dilakukan verifikasi. Nah, nanti tim dari Satgas akan turun tuh ke mes perusahaan tersebut, dilihat ini layaknya dengan ini ditambah ini semua akan kita verifikasi. Nah, setelah keluar surat itu maka itu bisa digunakan. Gitu, seperti itu. Tapi udah tersebar di HRD-nya masing-masing ya, Bu ya? Sudah tersebar. Nah, udah dijawab ya Mas Eza ya. Ini Mas apa Mbak sih? Kayaknya sih masih. Ya. Terus juga ada dari Nurul. Ya. Nurul ini biasanya panggilannya Nunung sih, Bu. Jauh ya. Karena, Bu. Dari Nurul jadi Nunung. Nah, ini dia sedikit aja sih pertanyaannya. Ya. Apakah saat isoman itu Bu harus istirahat full? Nah, kalau sambil bekerja dari rumah
apakah mempengaruhi imun? Oke. Kalau untuk isolasi mandiri kita kembali lagi ke tujuannya, yaitu mengisolir diri, memisahkan diri kita dengan yang sehat. Artinya niatannya itu kita tidak mau menularkan ke orang lain. Seperti itu. Ya, niatnya mengisolasi diri seperti itu. Nah, kemudian saat mengisolasi diri kita bisa melakukan hal-hal biasa yang lebih produktif. Seperti bekerja dari rumah atau work from home boleh saja. Boleh ya Bu. Boleh dilakukan. Yang penting saat dia bekerja tidak menambah stresor untuk tubuhnya. Oke. Artinya saat dia bekerja itu nggak harus mendapatkan omelan, tidak mengejar target yang seperti itu ya, yang itu punya resiko. Tidak dibawa tekanan. Iya, tidak dibawa tekanan ya, yang punya resiko untuk turunnya imun atau daya tahan tubuh. Itu boleh-boleh saja. Kemudian apakah boleh seperti olahraga di dalam rumah? Boleh. Boleh semua ya Bu. Boleh olahraga di dalam rumah. Yang pasti kita tahu tujuannya adalah kita tidak mau menularkan ke orang lain. Oke. Berarti saat melakukan itu kita harus berada di tempat terpisah atau kita harus menjaga jarak dengan yang lain yang sehat. Tapi curiganya Nunung ini kerja bangunan malah dia Bu, bersihin genteng gitu. Yang berat-berat. Kalau gitu gimana Bu? Nih seumpama. Ya. Itu sama aja kayak olahraga ya Bu? Ya, kalau misalnya dia pekerjaan berat selama dia tidak menurunkan daya tahan tubuhnya, itu boleh dilakukan. Boleh-boleh aja ya Bu ya. Kenapa sih kita harus menjaga daya tahan tubuh ya? Karena memang virus ini bisa dihentikan atau ditekan dengan antibodi tubuhnya itu sendiri. Gitu. Sifat virus itu seperti itu. Sampai saat ini belum ada obat yang tepat, belum ada terapi yang tepat gitu ya. Artinya yang satu-satunya membunuh virus, tidak. Tetapi virus ini terbunuhnya atau ditekan dengan antibodi yang diri dikeluarkan sendiri yang pasti tubuh itu sendiri. Makanya penting sekali kita ini menjaga daya tahan tubuh supaya antibodi yang dikeluarkan bisa maksimal. Oke, siap. Ini kayaknya masih banyak banget pertanyaan mulai masuk ya, 5.000 satu orang. Dari Dani Toretto. Dok, mau tanya nih, saya udah vaksin maksudnya vaksin kedua atau bulan kedua nih. Tapi kok nggak dapat sertifikat ya? Gimana caranya tuh, Dok? Oke. Untuk sertifikat vaksin itu bisa kita cek di website www.pedulilindungi. Nah, jadi kita masuk dulu ke website www.pedulilindungi.com. Nah, nanti dari situ kan ada petunjuknya tuh. Biasanya kita akan masukkan nick, di situ terrecord semua. Oh gitu ya, kita Dok. vaksin satu di mana, tanggal berapa, kembalinya tanggal berapa, nanti vaksin keduanya di mana, semua terrecord di situ. Nanti ngeprint sendiri ya, Dok? Ngeprint sendiri. www.pedulilindungi.com. Betul. Jadi nanti langsung aja ke sana ya, Toretto ya. Udah terjawab. Lanjut lagi. Ya. Ini untuk kayaknya satu pertanyaan lagi deh Sahabat Onyx. Kayaknya kalau semuanya udah banyak terwakili juga sih, Dok. Jawabannya dari tadi. Untuk kasus terkonfirmasi positif tanpa gejala atau OTG, ini selama masa isoman tetap tidak ada gejala apapun yang dirasakan sampai masa isoman selesai dan hasil PCR terakhir adalah negatif. Itu gimana ya Bu? Dokter mohon pencerahannya. Thanks ya. Oke. Tidak ada gejala sama sekali. Berarti dia baik-baik aja. Berarti daya tahan tubuhnya bagus. Nah, tapi artinya, kok bisa terkena COVID ya Bu dia? Ya, jadi begini, untuk COVID kan tadi kan kita 80% tanpa gejala. Oh iya. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan siapa saja bisa terkena. Nah, tinggal masing-masing orang tersebut daya tahan tubuhnya gimana. Kalau dia bagus, kalau kondisi tubuhnya fit, maka gejala yang timbul juga akan minimal. Tetapi kalau daya tahan tubuhnya rendah, kemudian dia punya komorbid, kemudian dia kelelahan, maka saat terkena COVID atau virus si COVID-nya masuk, menimbulkan gejala beragam, bisa sedang, bisa berat, bisa kritikal. Gitu. Jadi itulah pentingnya kita menjaga daya tahan tubuh ya. Kemudian yang tadi disebutkan, dia sudah melakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Nah, sesuai Permenkes nomor 413 kan harusnya tidak dilakukan PCR ulang. Tidak perlu lagi dilakukan PCR ulang. Kenapa tidak dilakukan PCR ulang? Karena menurut penelitian setelah 10 hari si virus ini sudah bisa ditekan oleh antibodi yang keluar oleh tubuhnya. Maka dianggap si virus ini tidak lagi menularkan ke orang lain. Karena ibaratnya gini ya, komiknya gitu, di dalam tubuh si virusnya ini sudah ada tentaranya nih. Udah mati gitu. Sudah dipegangin nih sama tentaranya. Jadi dia nggak bisa
menularkan ke orang lain, kemudian dia juga nggak bisa membelah dirinya menjadi lebih banyak, begitu seperti itu ya. Tetapi beberapa perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda. Artinya karyawan-karyawan yang sudah melakukan isolasi mandiri 10 hari sebelum kembali bekerja, itu mereka mewajibkan untuk melakukan PCR ya. PCR ulang dan hasil negatif baru boleh kerja. Seperti itu boleh nggak? Kalau yang seperti itu boleh, tetapi pembiayaannya itu tidak ditanggungkan mandiri. Artinya kalau mau seperti itu perusahaan yang mengcover, tidak boleh dibebankan ke karyawannya. Artinya 10 hari kamu mau masuk kerja, kamu PCR ulang. Siapa yang bayar? Bayar sendiri, itu nggak boleh. Nah, yang seperti itu boleh dilaporkan ya Mbak, artinya itu pelanggaran. Nah ini informasi penting banget nih sahabat Onyx. Itu boleh dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja atau pengawas tenaga kerja. Siap. Gitu, jadi tidak boleh dibebankan mandiri ya, karena sesuai regulasi lini dasar yang dipunyai Permenkes itu setelah 10 hari tidak perlu diulang PCR. Itu untuk gejala yang ringan dan tanpa gejala. Berbeda dengan gejala sedang, berat dan kritikal. Itu perlu diulang untuk PCR-nya. Dan itu biaya sendiri nggak masalah ya Bu ya? Biasanya kalau mereka-mereka yang seperti itu kan sudah dilakukan rawatan ya di rumah sakit. Dari rumah sakit. Ya. Siap. Gitu, sekali lagi informasi ya, Devi tegaskan sahabat Onyx. Ya, ini agak serius. Ya. Devi ulangi lagi untuk sahabat Onyx yang mempunyai gejala ringan, tidak berat, itu 10 hari ya Bu ya, karena memang cukup isoman 10 hari. Ini sudah ibarat tentara Bu ya, virusnya di dalam udah diikat, jadi tidak menularkan yang kemungkinan lain. Tidak menularkan. Jadi untuk perusahaan seumpama nih yang ingin supaya bisa bekerja kembali harus ada PCR-nya, tapi misalkan biayanya harus ditanggung sendiri, bisa dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja karena itu murni harus beban ke perusahaan. Karena kan itu kebijakan perusahaan ya. Betul. Artinya perusahaan membuat kebijakan di atas ke kebijakan Permenkes. Sesuai misalnya berbicara safety, mereka lebih safety, lebih secure gitu ya. Tetapi jangan dibebankan kepada pekerjaannya atau karyawannya. Siap. Itu. Wah, luar biasa Bu Dina. Ini di ujung-ujung ibarat nonton film, klimaksnya di sini. Gitu ya. Bu Dina, mungkin di sesi terakhir ini ada tambahan mungkin Bu Dokter? Saran kami dari Satgas Covid Kota ya kepada perusahaan, kami paham kondisinya untuk shelter isolasi mandiri ini sangat terbatas. Nah, jadi kami himbau kepada perusahaan itu membantu menyediakan tempat isolasi mandiri untuk karyawannya yang terkonfirmasi. Karena itu juga sudah diatur di regulasi dikeluarkan oleh pemerintah kota. Ya, ada surat edaran nomor 1751, ada nomor 2383 ya. Nah, di situ disebutkan poinnya, setiap tempat kerja atau perusahaan wajib membantu menyediakan tempat isolasi mandiri untuk karyawannya. Seperti itu. Jadi ada poinnya. Nah, bentuk tempatnya itu monggo, silahkan itu dikembalikan di kondisi masing-masing tiap perusahaan. Ya. Dan jangan lupa bersurat ke Satgas Covid Kota untuk verifikasi supaya tempat tersebut dinilai layak untuk digunakan. Seperti itu. Nanti dari penilaian dari Dinas Kesehatan Kota berarti ya Bu ya? Betul. Siap. Bu Dina, terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Devi. Nanti kita Devi. ketemu lagi. Ini seru banget hari ini, sumpah ya. Sebenarnya banyak banget pertanyaan sahabat Onyx, cuman sebagian sudah terjawab oleh Bu Dokter. Nanti next bisa DM aja Bu ya kali ya ke Instagramnya Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Ya. Apa namanya Bu? Instagram kami Dinkes, Dinkes, kemudian _Balikpapan. Balikpapan Dinkes. Atau ke IG saya? Oh boleh. Ibu Pansos Bu. Sekalian gitu kan? Ibu Dina boleh. Di mana Bu? Di Instagram saya boleh di @dr, kemudian _Halidina _Marhamam. Oke, _Halidina _Marhamam. Ya. Oke, dan terima kasih Bu Dina udah meluangkan waktu. Next nanti kita ketemu lagi ya Bu ya, dengan tema yang berbeda mungkin. Dan terima kasih juga sahabat Onyx yang udah join di 0811530887. Saya yakin Anda puas dengan jawaban dari Bu Dokter. Insyaallah. Devi pamit dulu sahabat Onyx. Thanks for listening Onyx Radio and be inspired.